Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas fa asna 'ala Allah bima huwa ahlu thumma dzakara dajjal faqala inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa anzara qaumah laqad anzara nuhun qaumahu walakinni aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumi ta'lamuna annahu a'war wa anna Allah laysa bi'a'war. Suatu hari Rasulullah SAW berdiri di hadapan manusia, baginda memuji Allah dengan pujian sayangnya lalu bercerita tentang Dajjal. Baginda bersabda, aku memperingatkan kamu dengannya. Tidaklah seorang nabi melainkan dia memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Jadi Nabi ingatkan Dajjal. Dajjal ini dari dulu Nabi ingatkan, hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal. Dan itu termasuk Nabi kita yang terakhir. Nabi ingatkan. Nuh telah memperingatkan kaumnya, akan tapi aku akan mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan Nabi terdahulu pada kaumnya. Ketahuilah bahwa dia buta sebelah mata akwar, bahwa dia akwar. Akwar ini tentu secara bahasa maknanya adalah orang punya dua mata, satu boleh buka, satu tak boleh buka. Itu namanya akwar. Kata Nabi, Dajjal akwar dan Allah tidak akwar. Allah tidak akwar. Apa makna hadis ini kalau kita paham secara literal? Maknanya Allah punya dua biji mata. Allah punya dua mata. Macam Dajjal. Dajjal punya dua mata, Allah punya dua mata. Mata Dajjal satu tak boleh berfungsi, mata Allah dua-dua berfungsi. Itu secara literal kita. Itu sebabnya setengah ulama ada yang menetapkan dengan hadis ini bahwa Allah punya dua mata. Padahal Quran semua dua mata. Ada lafaz Quran kata Allah dua mata. Ada lafaz ain ataupun ayun. Ada dua, ain ataupun ayun. Ada satu mata ataupun banyak mata. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah terkuat menetapkan, ada khilaf bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah melihat. Kita katakan sama basar maknanya melihat kan. Tapi kata Ahlussunnah wal Jamaah, Allah melihat tanpa alat. Manusia melihat dengan alat. Manusia dengan biji mata melihat, mendengar dengan telinga. Allah mendengar tanpa alat. Allah melihat tanpa alat. Justru apabila mereka berbincang berkenaan dengan mata, maknanya dia sebenarnya adalah gambaran untuk penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dikiaskan dengan mata. Jadi kalimat mata adalah kiasan untuk pendengaran, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru Allah Subhanahu wa taala melihat dan Allah Subhanahu wa taala punya ain, punya mata yang tapi maknanya adalah penglihatan. Dia bukan bayangkan dia ada satu alat tertentu untuk melihat. Tak seperti itu. Kalau nak tetapkan juga ain, dia kena tafsir macam tadi. Kita sebut ain. Makna serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua takwil tadi. Ain maknanya adalah penglihatan, dia bukan mata. Bukan alat mata yang mesti ada hitam, putih, pupil dia, kornea dia dan sebagainya. Dia alat untuk melihat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalimat Allah Dajjal aqwa. Secara bahasa tadi maknanya adalah orang yang punya dua mata, satu tak boleh melihatkan. Itu secara bahasa tadi, secara asal itu. Tapi kata Imam Nawawi, makna dia jangan maknakan macam itu. Aqwar di sini maknanya aib. Jadi makna asal akwar tak boleh nampak sebelah mata, itu makna asal. Tapi makna lain akwar adalah aib. Diambil daripada kalimat aurah. Aurah akwar tidak. Aurah akwar. Nah, justru apa maksud ucapan Nabi? Sabda Nabi SAW bahwa Allah tidak akwar. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal cacat sebelah mata, maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari semua sifat baharu dan kekurangan. Jadi akwar di sini jangan terjemahkan dengan sebelah mata. Tapi terjemahkan akwar di sini dengan kurang, aib, cacat, ya kan? Cacat. Akwar adalah cacat atau aib.
Makna Allah tidak awar, maknanya Allah tidak mengandungi kecacatan. Sedangkan Dajjal cacat rupa dia sangat nampak. Dari muka kita udah nampak, ini cacat. Dan jelas sangat bukti bahwa dia mengandungi kecacatan. Justru apabila dia datang nanti mengaku aku adalah Tuhan, jangan percaya. Kalau sangat kenapa percaya? Muka pun nampak dia cacat. Kalau dia Tuhan, dia mesti tidak cacat sebab Allah laisa bi'am. Allah tidak cacat. Allah tidak mengandungi kekurangan. Jelas sebenarnya itu makna tafsiran Imam An-Nawawi yang hebat Imam An-Nawawi. Seorang ulama yang disepakati oleh semua kalangan sebagai orang yang sangat alim, sangat saleh, sangat pakar dalam berbagai ilmu agama. Hadis yang ke-9. Nampak daya kita boleh hafal. 124, kesurat 124 daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribil nahar. Sungguhnya Allah azza wa jalla membuka tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat pelaku dosa di siang hari. Dia membuka tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat pelaku dosa di malam hari. Semua ini terus berlaku hingga terbit matahari dari arah barat. Oke, kita coba ketepikan dulu perbahasan berkenaan dengan hadis sifat. Kita nak nampak apa message utama Nabi. Jadi kalau Nabi cakap kepada kita pada hari ini, katakan Allah membuka tangannya untuk pelaku dosa di waktu malam, dan Allah membuka tangannya untuk pelaku dosa di waktu siang, dan perkara itu akan berterusan hingga ke akhir zaman. Apa poin utama Nabi nak disampaikan kepada kita? Apa message utama Nabi? Galakkan untuk taubat. Tak ada poin. Maksud utama Nabi adalah nak menetapkan Allah punya tangan. Siapa yang itu? Betul. Itu sebabnya mazhab salaf kata Imam Baihaqi tadi, maksud utama Nabi itulah yang dipahami oleh salaf. Dia tak fokus kepada isu-isu bentuk-bentuk perkataan secara spesifik. Dia nak poin utama dia. Itu sebabnya bila dengar kata ini, dia bukan nak kata Nabi, nak kata Nabi Allah punya tangan. Cuma yang mereka paham Nabi bukan nak kata itu. Nabi nak kata kita peluang taubat akan terus terbuka setiap hari, setiap malam sampai akhir zaman. Kalau kita fokus kepada message utama Nabi macam ini sejak dulu sampai sekarang, tak ada lain-lain. Tak perlu berkelahi. Yang ada adalah kita sebarkan rahmat. Tengok orang yang berdosa, tengok katakan awal dan putus asa. Taubat selalu dibuka. Karena ada orang berdosa ni, tuan-tuan dia rasa berdosa sangat. Memanglah manusia ni dia punya hati nurani. Dia punya hati nurani, dia punya fitrah. Apabila dia buat salah, dia rasa salah. Mungkin dia coba abaikan fitrah dia, sebab dia tak biasa atau kawan-kawan malu dengan kawan. Sebab biasanya orang berdosa ni karena peer pressure tu kan. Kawan-kawan buat semua takkan saya tak buat ni. Semua merokok saya tak merokok tak sedap, semua minum arak saya tak merokok tak minum arak tak sedap, malu dan sebagainya kan. Pada awal kita rasa dosa, tapi lama-kelamaan dia akan tutupi fitrah tersebut. Tapi satu hari nanti Allah boleh buka semula fitrah. Dia akan rasa macam malu sangat. Dan sampai pada satu keadaan di mana dia rasa macam Tuhan mungkin tak akan ampunkan saya, dosa saya terlalu banyak besar, saya kotor sangat. Tak mungkin Allah taubat bagi peluang untuk taubat. Dan kisah kenal dengan orang yang bunuh 99 orang macam itu kan. Dia datang kepada rahib dan dia katakan saya berbunuh 99 orang. Saya rasa ini dosa yang tak diampuni lah. Dia banyak sangat kan. Dia belum tahu Netanyahu dah bunuh 100 ribu orang lebih. Dia baru 99. Rasa macam salah sangat. Dia jumpa terakhir dia katakan
Ada tak peluang taubat? Oh, rahim ini utama nih. Dia kata, awak Bismillah jadi orang dosa betul-betul dari taubat. Tak ada taubat buat awak. Dia pun marah, tambah di 100. Itulah hati-hati berfatwa tanpa ilmu bagaimana silam hari bulan kita kena tembak oleh orang. Nah, apabila dia pergi kepada orang yang alim, baru orang ini bagi tahu dia. Siapa yang betul taubat? Allah buka taubat. Nah, ini hadis menyokong perkara itu. Message utama tadi adalah jangan pernah tutup itu taubat. Peluang orang seburuk apapun, dosa sebesar apapun, jangan kata you ahli neraka. Kalau pernah dia masih ada nafas, ada peluang untuk taubat. Ada nafas, ada peluang untuk taubat. Itu idea dia, betul tak? That's why message Islam cantik. Pada zaman salaf dulu Islam menyebar cepat, laju sangat. Macam yang berlaku sekarang di barat. Apabila perbincangan fokus kepada mazhab-mazhab ni kan, aliran-aliran ni, dakwah keluar. Tapi apabila perbincangan kita kepada fokus kepada mazhab-mazhab, akhirnya stuck dalam perbincangan itu. Dalam tempat kita pun telah bisa sama lain. Cuma dalam nampak ciptaan Islam. Oke. Itu peluang utama, message utama nih. Tapi kita terpaksa bincang juga apabila orang telah silap paham. Orang telah keliru, katakan ini menunjukkan ada sifat tangan yang seolah-olah dia adalah anggota tubuh atau penetapan anggota tubuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru terpaksa kita explain. Tanya Imam Nawawi kata dalam kitab Sahih Muslim, "Fawasqul yad isti'aratun fi qabulit taubah." Membuka tangan maknanya adalah isti'arah atau kiasan untuk penerimaan taubat. Nanti kita juga kan, kalau ada orang kata, "Ustaz, boleh tak saya balik lagi mengaji sama Ustaz?" Oh, silakan. Saya akan sambut dengan tangan terbuka. Boleh tak? Allah membuka tangan untuk menunjukkan bahwa penerimaan itu penerimaan seluas-luasnya. Itu adalah kiasan sangat cantik dibuat oleh Allah Nabi untuk menggambarkan sifat kemurahan dan penerimaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-10. Muka surat 128. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yaminullahi mal'a la yaqibuha nafaqah sahhaul laili wan nahar wa qala ara'aytukum ma anfaqa mundu khalaqas samaa'i wal ardh fa innahu lam yaqib ma fi yaminihi qala wa 'arshuhu 'ala al-ma' wa bi yadihi al-ukhra al-mizan yahfiru wa yarfa'." Tangan kanan Allah sangat penuh. Ini juga menunjukkan seolah-olah menunjukkan Allah ada tangan yang satu kanan. Kalau ada tangan kanan maknanya ada tangan kiri, betul? Kanan ke kiri itu secara seolah-olah, secara literal lah kita baca. Akan tapi kalau kita tengok secara penjelasan ulama akan sebutkan bahwa yamin dalam bahasa Arab menunjukkan makna kemurahan, pemberian yang banyak, keberkahan, itu namanya yamin. Keberkatan itu namanya yamin, dan kekuatan pun yamin. Justru apabila Nabi katakan yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah sangat penuh, maksudnya apa? Pemberian Allah sangat banyak. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi. La yaghibuha sadaq, la yaghibuha nafaqah. Perbelanjaan tidak berkurang, dia tidak berkurang karena perbelanjaannya. Walaupun hari-hari Allah bagi rezeki, perbendaharaan Allah tak berkurangan sedikit pun. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW, gambarkan hebatnya dan kayanya Allah Subhanahu wa taala.
Hari-hari bakti kepada makhluk berbilion-bilion manusia, seluruh makhluk semua dijamin rezekinya oleh Allah, tapi tak berkurangan sedikit pun rezeki Allah. Kata Nabi, dia selalu mencurahkan pemberian pada waktu siang dan malam. Dan kita bersabda, tahukah kamu berapa banyak yang telah dia belanjakan sejak mencipta langit dan bumi? Semua itu tidak mengurangi apa yang berada di tangan kanannya. Tangan kanan maknanya di sini kekayaan, kemuliaan, keberkatan. Justru tuan dalam walaupun kita saya ingatkan satu perkara, walaupun kita mentakwil kalimat-kalimat tertentu, ingat takwilan tidak rigid. Kita tak boleh takwil tangan itu semua dengan kekuatan. Dia tetap diletakkan mengikut konteks dia. Ayat ini untuk ayat dia, semantik dia, ayat dia. Kadang tangan bermakna pemberian, kadang tangan bermakna kekuatan. Terpulang kepada konteks dia. Berikan tangan Anda kepada yang memerlukan, maknanya kan kuat. Tapi kalau gunakan tangan Anda untuk menghalang kemungkaran, maknanya kekuatan, kekuasaan. Jangan diceritakan di mana tangan di sini adalah pemberian. Tak macam itu semua. Jadi takwil ini kena kembali kepada kemahiran bahasa kita yang mengikut konteksnya. Nah, tangan kanan di sini maknanya adalah betul konteks bicara tentang apa? Kekayaan Allah, kemurahan Allah, pemberian Allah, ya kan? Itu tangan kanan Allah maknanya kekayaan milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-11 yaitu 131 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqbillahu 'azza wa jalla as-samawati yawmal qiyamah. Thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna. Thumma yaqul ana al-malik, aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun. Thumma yahmil al-aradina bi shimalihi. Thumma yaqulu ana al-malik, aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melipat semua langit pada hari kiamat, lalu mengambilnya dengan tangan kanannya. Dia lalu berfirman, "Akulah raja, di manakah para penindas? Di manakah orang-orang yang angkuh?" Dia lalu melipat bumi dengan tangan kirinya. Dia berfirman, "Akulah raja, di manakah para penindas? Di manakah orang-orang yang angkuh?" Oke, apa poin utama hadis ini? Kalau tuan-tuan pakai mazhab salaf, latihan ya, betul-betul atau tes. Uraikan hadis ini mengikut mazhab salaf. Apa poin utama dia yang akan disampaikan? Apa message utama dia? Pertama, nak tunjukkan kekuatan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nak tunjukkan bahwa orang-orang yang angkuh sangat hari ini, yang berpuasa pada hari ini, pada hari itu Allah akan kejar dia. Awak dulu berpuasa sangat nih. Sekarang saatnya aku yang paling berpuasa. Mana dia orang-orang yang angkuh dan sombong tuh? Dia yang akan pertama kali dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya adalah untuk menghalang agar kita jangan angkuh walaupun kita berpuasa, agar kita jangan zalim ketika kita berpuasa, sebab ada yang lebih kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Message penting, ini kena latihan untuk ambil message utama dalam setiap hadis. Poinnya sekarang adalah hadis ini menyebutkan tangan kanan dan tangan kiri. Coba kita tengok konteks ayat dia. Kira-kira apa makna yang sesuai untuk kita tafsirkan. Allah melipat semua langit pada hari kiamat lalu mengambilnya dengan tangan kanannya. Tangan kanan menunjukkan apa? Simbolik untuk Allah. Sebab antara langit dan bumi, langit yang lebih banyak dan lebih luas, bumi kecilnya. Langit yang sangat luas dan sangat hebat. Allah melipat dia dengan tangan kanannya, maksudnya kekuatan Allah meliputi semua itu. Tidak walaupun seluas apapun mereka, kekuatan Allah lebih kuat daripada itu.
Lalu juga Allah menyebutkan tangan kirinya. Allah melipat bumi dengan tangan kirinya. Ini untuk menunjukkan bahwa bumi ini lebih kecil daripada langit. Jadi tak diperlukan tangan kanan untuk melakukan untuk melipat bumi ini simple saja. Itu kalau kita sahihkan kalimat tangan kiri. Sebenarnya tuan-tuan, tangan kiri adalah selalu diasosiasikan dengan kelemahan. Kalau ada kanan kiri, kanan kuat, kiri lemah. Dan sebutan tangan kiri tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis sahih yang lain, tak ada dalam ijma. Tak ada ijma ulama katakan Allah punya tangan kiri. Hadis ini satu-satunya yang menyebutkan tangan kiri bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru kita kena cek dari segi kalau kita buat takhrij dan lain sebagainya, kita buat penilaian riwayat kita kenapa sebenarnya sebutan tangan kiri ini hanya disebutkan oleh seorang ulama saja, yaitu seorang perawi saja, yaitu Umar bin Hamzah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Samah dari Umar bin Hamzah kepada Saleh bin Umar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Umar bin Hamzah saja yang disebutkan tangan kiri. Sedangkan perawi yang lain daripada jalur sanad yang sama mereka tak sebut tangan kiri. Ini menunjukkan bahwa lafaz ini tidak diyakini berasal daripada Nabi. Sebab kalau dia berasal dari Nabi akan diriwayatkan semua riwayat, semua perawi tanpa khilaf. Tapi itu tempat terlalu detail. Kalau nanti ambillah khusus tahris dengan saya lepas ini boleh dapat. Satu hari kita tahris hadis tengok cuma mana. Tapi poinnya sekarang adalah riwayat ini hanya disebutkan oleh satu orang perawi, diriwayatkan oleh ramai ulama, tetapi satu orang bersendirian dalam riwayat hadis ini, dan dia adalah Umar bin Hamzah. Justru Imam Baihaqi berpandangan sebutan tangan kiri dalam hadis tersebut tidak sahih berasal daripada Nabi. Hadis tersebut tidak sahih berasal daripada Nabi. Riwayat yang lain hanya menyebutkan tangannya saja. Jadi walaupun ada dalam hadis ini, para ulama kita terlalu teliti. Dia tengok nak bincang tentang sifat Allah ini, dia kena dalil yang kuat, mesti sahih. Sebab ini berkaitan dengan prinsip utama agama Islam, kan? Bincang tentang Allah, sifat-sifat Allah ini prinsip utama. Justru dalilnya mesti kuat. Dia dalil yang sahih dan tidak ada keraguan. Dan justru peringatan mengatakan Allah punya tangan kiri adalah pandangan yang lemah. Justru dia tidak boleh disifatkan dan ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Korban kenapa nanti di media sosial ramai orang akan kata Syekh Fulan kata Allah ada sifat tangan kiri sebagai sifat Allah. Kita sudah tahu pada orang kita sudah tahu bahwa dia bukan tangan yang kuat. Yang berikutnya hadis ke-12 135 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyib illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminihi wa in kanat tamratan fatarku fi kaffi ar-rahman hatta takuna a'zama min al-jabal kama yurabbi ahadukum faluhu aw qala fasilahu." Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang bersedekah dengan harta yang baik dan halal, dan Allah hanya menerima sedekah dari harta yang baik-baik saja, melainkan Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Sekiranya sedekah itu sebesar biji kurma, ia akan berkembang di tapak Allah, di tapak tangan Allah yang Maha Pengasih, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung. Seperti mana salah seorang kamu menjaga dan mengembangkan anak kuda atau anak lembunya. Oke, apa mesej utama hadis ini? Galakkan untuk sedekah. Dan hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa sedekah adalah investasi. Nabi menggambarkan kepada kita sedekah adalah investasi pelaburan, investment. Yang bagi sedikit Allah kembangkan. Dulu satu biji kurma akan menjadi macam gunung. Itu gambaran sangat indah Nabi nak bawa kepada kita.
nak menggalakkan kita bersedekah. Kalau kita tadabbur macam tu je, indah hidup ni, orang semua akan menjadi masyarakat yang memberi dan bersedekah juga. Tapi syaitan pandai. Kita baca hadis ni, kita tak fokus tu, kita belum fokus Allah punya tangan. Allah punya tapak tangan tu. Akhirnya sedekah tak lagi kari-kari. That's why, sebenarnya perbahasan tentang hadis sifat ni, kalau dulu tak pernah ada isu Mu'tazilah sembang perkara ni, kalau tak ada aliran Syafi'ah bincang dalam perkara ni, hidup aman. Kita tak akan paham macam itu. Kita akan fokus pada apa yang menjadi message utama. Tapi selepas banyak aliran-aliran berbincang tentang perkara-perkara yang tak ada guna itu, kita pun ikut-ikut aliran perbahasan dan akhirnya terlupakan daripada message utama. Dan kita pun terpaksa ikut, sebab kalau tak saya bincang, siapa nak bincang dan siapa nak jelaskan. Betul tak? Saya dulu tak nak bincang perkara ini. Tapi selepas makin hari kita terlalu jarang bincang perkara ini, saya perlu tulis tentang perkara ini. Nah, tonton tengok, kalau kita nak coba analisis secara bahasa bagaimana Nabi SAW bincang, ini telah bincang tentang sedekah adalah bola bulan. Sedekah adalah bola bulan. Dan Nabi gambarkan dengan sangat cantik. Kata Nabi, setiap orang bersedekah dari harta yang halal, seolah-olah sedekah itu Allah sendiri yang terima di tapak tangannya. Menunjukkan Allah nak apa lagi? Allah nak apa lagi? Nak menggalakkan sedekah itu. Allah terima sedekah itu bukan suruh orang untuk terima, Allah sendiri terima. Jadi ini galakkan kita kan? Kalau Allah bersedekah, Allah terima sendiri. Allah sedekah, Allah terima sendiri dengan tapak tangannya. Allah tak suruh malaikat itu terima. PM atau menteri apabila dia buat sesuatu, ada orang nak bagi sesuatu, kita akan turun. Kalau penting sangat kan? Kalau penting. Kayak kau jalan, jangan kena menteri-menteri lah, saya lah, berapa jawatan misalkan. Kalau ada yang tak penting dan jumpa saya nak bagi buku atau apa, tapi ini Allah sendiri turun ambil. Allah nak apa lagi? Ini sedekah lebih kebesaran sedekah. Sesuai Nabi nak beri penekanan pentingnya sedekah dengan beri gambaran yang sangat cantik, seolah-olah Allah sendiri yang turun terima terbakar. Jadi fokus ke situ aja kita Islam. Tak ada perbahasan yang tidak diperlukan. Akan tetapi kalau kita nak detail, terpaksa bincangkan. Kalau ada orang tanya, maknanya Allah ada sifat namanya tapak tangan. Sudahlah ada tangan, ada tapak juga. Ini tangan di sini kan? Ini tapak tangan di sini. Padahal kita tadi katakan sifat Allah ahad. Ahad itu maknanya satu, tidak terbagi. Tak ada wajah, tak ada tangan, tak ada tapak dan sebagainya. Semua satu sifat Allah, zat Allah. Tapi kenapa hadis ini menyebutkan tapak tangan? Jelas para ulama mengatakan ini kiasan, kiasan untuk menggambarkan betapa pentingnya dan berharganya sedekah yang kita bagi, walaupun sekecil mana. Allah hargai dia. Nah, perkataan tapak tangan sebenarnya tertuan dalam hadis ini pun tidak disepakati oleh semua perawi. Ada perawi yang sebut, ada perawi yang tak sebut. Ada perawi yang sebut, ada yang perawi tak sebut. Justru dia bukan satu perkara yang pasti bahwa dia adalah sesuatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita nak katakan, oke, kita terima lafaz itu, kita kena takwil dia mengikut lafaz yang tadi kita lakukan. Imam Ibnu Qurrab dan Tahaqi berkata tapak tangan adalah kiasan untuk kepemilikan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bazari, seorang ahli hadis dan fiqh yang sangat hebat di Andalus, mengatakan tapak tangan adalah kiasan untuk penerimaan. Ya kan? Tadi kita cakap Allah menerimanya dengan tapak tangan yang masih direct, Allah terima. Penerimaan secara direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas dari konteks.
Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-13, 139 daripada Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'ain min asabi'ir rahman qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah SAW, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'at. Sesungguhnya semua hati manusia berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah seperti satu hati. Jadi semua hati ini walaupun berbilion-bilion dia macam satu saja, berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Dia membolak-balikkannya mengikut kehendaknya. Rasulullah SAW lalu bersabda, wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami untuk mentaatimu. Tengok, coba kita apply masalah salah, apa maksud utamanya? Tadi kita bincangkan, bocor masalah saya. Maksudnya adalah hati manusia sangat mudah berubah. Ya. Sekarang suka, esok benci. Sekarang sayang, esok marah. Sekarang beriman, esok kafir. Sekarang kafir, mungkin esok beriman. Semua berada di antara dua jari Allah. Sebab kalau kita pegang benda dengan dua jari, jari terbang, menunjukkan bahwa benda itu mudah sangat kita terbang. Kita goyang-goyang senang. Tak perlu usaha, tak ada kekuatan. Maknanya dua jari di antara dua jari, hati di antara dua jari Allah bermakna hati sangat mudah berubah, sangat senang Allah tukar kalau Allah berkehendak. Itu sebabnya Nabi berkata selepas itu, ya Allah yang suka membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya ke dalam ketaatan. Jadi maksud utama Nabi adalah agar kita sedar realiti ini dan kita akan Allah kekalkan selalu. Jangan sombong, sekarang kita banyak taat, banyak ibadah, esok entah macam mana. Si fulan sekarang banyak maksiat, jangan rendahkan, esok mungkin dia berubah. Nantilah masa yang Nabi nak sampaikan. Tapi kita berbahas mananya Allah jadi, mananya ini hakikat kita hakikat. Kalau tak ada perbincangan macam itu kita tak terpaksa. Tapi karena ada kekeliruan, kita jelaskan dan ulama telah jelaskan perkara ini, tuan-tuan. Imam Abdullah Al-Mazari, nanti tuan-tuan baca riwayat dia dalam buku saya dalam Mukadimah. Beliau menjelaskan bahwa perkataan hati manusia berada di antara dua jari Tuhan adalah satu bentuk majaz atau kiasan. Ucapan ini sama dengan ucapan si fulan berada dalam genggamanku, yang memang dia di tangan saya. Di tangan saya kan? Maksudnya apa? Bukan dia ada di tangan, tapi ya simpel. Saya suruh apapun itu, dia di tangan saya kan? Orang yang mengucapkan perkataan ini tidak bermaksud bahwa si fulan itu benar-benar berada di tangannya. Sebaliknya, dia hendak mengatakan bahwa orang tersebut berada dalam kekuasaannya. Dalam kekuasaan. Nah, justru kalau kita paham hadis macam yang dipaham ulama, senang hidup kita. Hadis indah, cantik, tak ada kekeliruan-kekeliruan. Justru sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan, baca hadis kena rujuk syarah. Selama kita dah bincang perkara ini, kita tinggal rujuk saja. Jangan guna pahaman kita yang tak sempurna ini untuk memahami hadis Nabi yang begitu cantik Nabi. Hadis yang ke-14, muka surat 145 di atas satu jari. Sebenarnya perbincangan ini panjang, saya pilih yang cantik, yang ringkas saja. Tuan boleh baca sendiri di rumah nanti, tengok apa yang saya tak sempat jelaskan, boleh jelas tengok semua. Abdullah bin Mas'ud bercerita, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli kitab, faqala ya Abul Qasim, inna Allaha yumsiku as-samawati 'ala isba' wal aradina 'ala isba' wasyajara wath thara 'ala isba' wal khalaiqa 'ala isba' thumma yaqul ana al-malik ana al-malik. Wa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu thumma qara'a wa ma qadara Allah haqqa qadrihi.
Datang seorang pendeta Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lalu berkata, wahai Abul Qasim, sesungguhnya Allah menahan semua langit di atas satu jari, semua bumi di atas satu jari, pokok dan tanah di atas satu jari, seluruh makhluk di atas satu jari. Allah lalu berfirman, aku raja, aku raja. Nanti dari hari kiamat itu dunia katanya akan diletak semua langit dalam satu jari saja, bumi satu jari dan seterusnya. Kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Nabi SAW tertawa sehingga terlihat gigi geramannya. Ketika lalu membaca firman Allah, mereka tidak menghargai Allah dengan sepatutnya hingga akhir ayat. Oke, hadis ini apa yang nak disampaikan? Pertama, Nabi bukan Nabi yang kata satu jari, satu jari, satu jari ya. Yang kata siapa? Pendeta Yahudi. Nabi hanya tertawa, melihat, mendengar ucapan itu. Soalan kita, tertawa Nabi tanda setuju atau tanda ingkar? Ini hilang. Adakah Nabi senyum setuju atau Nabi senyum tanda tak setuju? Macam orang kata pada Ustaz, saya ni Ustaz, kalau nak ambil ni senang aja Ustaz kita senyum. Apa tak hati kita? Iya ke? Atau senyum nanti kita setuju. Senyum itu banyak makna. Senyum itu banyak tafsiran. Justru kalau ada orang senyum sama kita jangan happy sana, karena tafsirannya berbeda. Nah, yang pertama adalah perbincangan berkenaan dengan ada satu riwayat mengatakan Nabi tersenyum karena hairan dan karena membenarkan. Ada riwayat dalam Sahih Bukhari. Karena benar, karena hairan dan membenarkan. Kalau sahih riwayat ini, maknanya Nabi mentakrir ucapan itu. Sunnah itu kan ada sunnah ucapan, perbuatan dan terap takrir kan. Jadi kalau Nabi senyum tanda setuju, maknanya Nabi benarkan ucapan tersebut. Nah soalannya adalah ucapan berkenaan dengan perkataan setuju tak setuju ini dikhilafkan dalam kalangan perawi. Ada yang kata Nabi setuju, ada yang tak setuju. Untuk kita tengok dalam takhrij hadis. Poinnya adalah tidak semua perawi mengatakan Nabi setuju. Hanya sebagian perawi saja mengatakan Nabi setuju. Lalu, kalau secara sepintas lalu kita seolah-olah hadis ini kalaulah kita katakan Nabi setuju bermakna Nabi setuju Allah punya jari. Dan jari berapa? 5 jari. Langit 1 jari, bumi 1 jari, apalagi makhluk 1 jari. Dan ini ada setengah kalangan yang mengatakan maknanya Allah punya tangan, Allah punya tapak tangan, juga punya jari. Apalagi yang kurang, persis macam manusia, macam makhluk. Ini yang ulama katakan kita boleh tafsiran macam itu. Itu tafsiran yang silap. Tadi kita tengok penjelasan pun tak macam itu. Lalu jari ini macam mana? Pertama, jari tak disebutkan dalam Quran. Dalam yang paling sahih di Quran tak ada, hadis-hadis sahih pun yang lain tak ada, cuma di sini saja. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, sekiranya kita menerima bahwa Nabi SAW membenarkan ucapan ini dan Nabi berkata kamu benar, maka ucapan ini bukan membenarkan ucapan, akan tapi membenarkan nukilan. Jadi okelah kita katakan riwayat yang mengatakan Nabi setuju itu sahih. Jadi Nabi senyum, tanda setuju. Apa yang disetujui oleh Nabi? Adakah Nabi setuju bahwa Allah ada jari? Ataukah yang dimaksudkan adalah Nabi setuju bahwa itu yang ada dalam kitab Allah? Sebab yang datang itu pendeta Yahudi kan? Yahudi kata nanti di akhirat Allah akan datang, dunia ada 1 jari, langit 1 jari, langit 1 jari. Nabi senyum, setuju. Setuju apa? Setuju Allah ada jari? Atau setuju Allah letak alam di atas 1 jari? Atau setuju bahwa itu ada dalam kitab Allah? Sebab ada kitab Yahudi yang sudah dirubah, ada yang tidak dirubah. Nah, kata Qurtubi, kemungkinan Nabi setuju bahwa itu ada dalam kitab Allah. Bukan setuju itulah akidah Islam. Sebab saya katakan tadi, Yahudi akidah dia kata sin.
Kemudian kita adalah tafsir sebagaimana dalam awal. Yakni baginda menyatakan bahwa nukilan berita itu daripada kitabnya atau nabinya adalah benar. Pada saat itu kita memastikan bahwa makna zahir ucapan tersebut tidak dimaksudkan. Justru sama ada kita bertawakuf daripada takwil lalu menyerah atau takwil, atau kita menyatakan tafsiran yang disokong oleh bahasa Arab dan akal yang benar. Jadi kata Imam Nawawi, kalau kita katakan bahwa Nabi setuju, maknanya Nabi setuju itu ada dalam kitab awal. Lalu kita kena tafsir, kita kena ada dua pandangan di sini, sama ada takwil atau takwil sama. Takwil maknanya adalah kita setuju Nabi awal kata macam itu, maknanya serahkan kepada Nabi awal. Saya tak tahu apa maksudnya. Atau kita katakan, oke, maksud Nabi awal adalah jari di sini menunjukkan kekuatan, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meletakkan langit di atas bumi, maknanya di atas jari, maknanya Allah Maha Kuasa untuk melipat seluruh langit yang luas ini tanpa ada kesukaran sedikit pun. Macam kita angkat barang dalam satu jari, manusia angkat satu jari, susah pun. Manusia buat itu ringan. Itu apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melipat bumi, langit dan bumi hanya dengan satu jari, maksudnya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perkara. Adapun menetapkan jari sebagai sifat Allah adalah perkara yang tidak tepat. Hadis yang berikut. Hadis tentang suara 150. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah, ya Adam, yaqul labbaika rabbana wa sa'daik, fayunada bis-sawt, inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'san ila an-nar. Qala ya Rabb, wa ma ba'sun nar? Qala min kulli alfin Qur'an qal tis'atin wa tis'atan wa tis'in. Kita pergi ke terjemahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam pada hari kiamat, wahai Adam, beliau menjawab labbaika wa sa'daik. Lalu dia menyeru dengan suara, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk mengeluarkan daripada keturunanmu kumpulan ahli neraka. Jadi pada hari kiamat nanti selepas hisab dan sebagainya, Allah akan panggil Nabi Adam, dan Nabi Adam yang disuruh untuk memutus dan melepaskan sebagian anak keturunannya ini untuk masuk ke dalam api neraka. Kenapa Nabi Adam? Sebab dia adalah bapak seluruh manusia. Jadi dia yang ditugaskan untuk perkara. Lalu diseru dengan suara, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk mengeluarkan daripada keturunanmu kumpulan ahli neraka. Ada berkata, wahai Tuhan, berapakah kumpulan neraka itu? Allah menjawab, daripada 1000 orang. Perawi berkata, menyangka dia berkata adalah 999 orang. Jadi dalam 1000 orang, ahli neraka adalah 999. Satu yang tak masuk neraka. Pada hari ini, perempuan yang mengandung melahirkan kandungannya, kepala budak kecil berubah dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena kedahsyatan azab Allah. Maksudnya pada hari itu saat yang paling kritikal, saat yang paling menakutkan. Ucapan ini sangat berat diterima oleh para sahabat Nabi. Wajah mereka berubah ketika Nabi sampaikan perkara itu. 99 satu orang yang selamat. Betul, para sahabat bagaimana? Ada bagaimana kita bicara? Jadi para sahabat berubah wajah mereka. Tapi para sahabat bukan macam kita, sikit-sikit nak menentang dia nanti takkan kita. Sahabat hanya boleh nampak wajah mereka. Nabi pun merasa, Nabi tahu. Nabi lalu bersabda, daripada kalangan Ya'juj dan Ma'juj 999 orang, dan daripada kalangan kamu seorang. Jadi kata Nabi, maksud 99 itu bukan seluruh manusia. Dari kalangan Ya'juj Ma'juj itu terlalu banyak mereka. Jadi 90% Ya'juj ditutupi oleh kalangan Ya'juj Ma'juj. Kamu pada
hari itu seperti seutas rambut hitam pada tubuh seekor lembu putih, atau seperti rambut putih pada tubuh seekor lembu hitam. Aku berharap kamu akan menjadi seperempat ahli surga. Tetapi pada hari itu bilangan manusia sangat sedikit macam bulu putih dalam lembu hitam. Lembu hitam ada bulu putih sedikit. Maknanya bilangan manusia macam itu. Aku berharap kamu akan menjadi seperempat ahli surga. Tetapi kamu nih ahli orang Islam akan menjadi seperempat ahli surga. Kami bertakbir, para sahabat, Allahu Akbar. Baginda lalu bersabda lagi, sepertiga ahli surga. Tambah lagi bilangan dari seperempat kepada sepertiga ahli surga. Kami bertakbir, baginda lalu bersabda, setengah ahli surga. Kami bertakbir. Kami katakan umat Islam akan jadi setengah ahli surga. Kenapa? Sebab umat Islam kan yang paling ramai kan. Umat Nabi, setiap Nabi diutus untuk umatnya sendiri. Jadi bilangan mereka paling banyak pun macam Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi umat Islam akan paling ramai sejak zaman Nabi hingga ke akhir zaman. Jadi itu sebabnya kata Nabi seperempat, Allah bagi tahu lagi sepertiga, kalau Nabi bagi tahu lagi hingga setengah ahli surga. Nah, hadis ini ada ucapan fayunada bis-saut. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, wahai kawasan, lalu diseru dengan suara. Jadi, adakah maksud suara di sini maknanya suara Allah ataukah suara makhluk? Adakah Allah bercakap dengan suara? Ahlussunnah wal Jamaah tentu sekali lagi tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata tapi tidak dengan alat. Allah mendengar tidak dengan alat. Allah melihat tidak dengan alat. Ya, makhluk aja mendengar dengan alat, melihat dengan alat, berkata-kata dengan alat, dengan suara, dengan huruf, dengan lidah, dengan mulut, dengan itu jangan bayangkan seperti itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan Allah berkata-kata, punya sifat kalam. Ya, betul. Ini kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Allah punya sifat kalam, qadim pada zat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berkata-kata dengan alat. Allah tak berkata-kata dengan suara, tidak berkata-kata dengan huruf, apalagi dengan lidah ataupun mulut. Nah, hadis ini menyebutkan suara. Macam mana? Adakah menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan suara? Dari segi periwayatan tentuan, dari segi ilmu hadis, dari segi periwayatan, ucapan sebutan suara hanya disebutkan oleh seorang perawi saja, yaitu Hafs bin Ghiyas daripada Al-A'mash, sedangkan murid-murid A'mash yang lain tak sebut pun suara. Itu kalau kita nak belajar ilmu hadis dalam, kita kenapa bahwa ini lafaz yang bermasalah. Justru kata Imam Baihaqi, hadis sebutan suara dalam hadis ini akan tabarruk Hafs bin Ghiyas, justru dia tidak sah. Walaupun ada dalam setengah riwayatannya. Jadi kata Imam Baihaqi, hadis yang macam ini tak boleh menjadi dalil untuk menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ingat mazhab Asy'ari cuma ahli kalam dan ramai di hadis namanya yang dalam pembahasan mereka dalam hadis. Mereka tahu ilal hadis macam mana, perawi sifat macam mana, riwayatan yang sahih yang lain macam mana. Nah, justru menurut akidah mazhab Asy'ari, sekali lagi Allah bercakap-cakap kalam tidak dengan suara, tapi mazhab Hanbali menetapkan Allah berkata-kata dengan saut, tapi mereka takwil. Mereka tak serahkan, mereka menetapkan saut, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka punya pendekatan apa yang ada dalam hadis kita kena terima tapi takwil. Tapi mazhab Asy'ari sekali lagi dia katakan saut tidak sahih. Lagipun saut menetapkan kaifiyat, kita sepakat bahwa sifat Allah tidak kaif, betul tak? Tidak kaif maknanya kita tetapkan tanpa persoalan bagaimana. Kita hanya menetapkan Allah melihat, jangan tanya bagaimana. Kita menetapkan Allah berkata-kata tanpa ucapan bagaimana.
Hadis yang ke-16, ada 5 menit. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadis buka surat 156, khalaqallahu al-khalq falamma faragha minhu qamatir rahim fa'akhadhat bihaqqir rahman faqala lahu mah qalat hadha maqam al-'ahid bika min al-qadi'ah qala ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala ya Rasulullah qala fadat qala Hurairah iqra'u in syi'tum wa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan makhluk, selepas selesai rahim bangkit lalu menarik pinggang Allah yang maha penyayang. Jadi selepas Allah ciptakan seluruh makhluk, rahim bangkit tarik pinggang Allah. Soalan, rahim itu apa? Kalau kita sebut silaturahim, menyambung silaturahim, rahim itu benda ke atau abstrak? Dia konkret ke atau abstrak? Abstrak kan? Tali kekeluargaan, persaudaraan, dia bukan benda, dia abstrak. Betul. Saya adik-beradik dengan si fulan, saya ada ikatan silaturahim. Saya nak tengok talinya bagaimana? Oh tadi sebut ikatan kan? Itu bukan, tapi ini benda abstrak. Benda abstrak. Rahim adalah benda abstrak. Dia bukan rahim tempat anak ya dalam perut. Tetapi rahim ini adalah ikatan persaudaraan. Nah, dalam di sini hadis ini Nabi banyak mengatakan Allah selepas menciptakan semua makhluk, rahim bangkit. Tapi benda abstrak nih, Nabi nak cerita tentang benda abstrak yang seolah-olah digambarkan macam benda konkret. Ini kalau tonton belajar apa namanya, balaghah disebut sebagai personifikasi, gitu kan? Benda yang abstrak nampak macam benda betul. Nah, rahim bangkit lalu tarik pinggang Allah Subhanahu wa taala. Orang katakan maknanya Allah punya pinggang. Ada kaku yang dimaksud, awak jangan balik ke dalam sana. Tengoklah apa yang telah digambarkan. Nah, jadi seolah-olah Nabi nak gambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala macam seorang manusia dan rahim macam orang yang perlukan sangat perlindungan. Orang kalau sudah desperate terpaksa, dia akan minta dengan paksa, betul tak? Dia tarik baju kita. Pinggang ini maksudnya bukan pinggang, tapi kain sarung kan diletak di pinggang kan. Jadi dia tarikkan pinggangnya. Ini maknanya menunjukkan dia sangat desperate minta perlindungan. Macam orang yang sudah sangat susah. Jadi dia tarik orang tersebut. Tarik. Dia kata, "Mah, apa halangannya?" Mah, apa salahnya? Dia lalu mengatakan, "Aku berlindung daripada diputuskan Allah. Saya ada satu permintaan. Permintaan saya adalah saya sangat minta perlindungan. Jangan sampai orang putuskan saya." Ini menunjukkan apa tuan? Rahim sangat kejar. Ya? Betul lah dalam sekarang. Rahim ini siapa nak jaga? Rahim ini siapa nak jaga? Kalau anak sambung silaturahim dengan ayah dia, siapa nak hukumnya? Ada tak hukum di sini di negara kita? Siapa seorang anak nak berbakti dengan ibu bapa, hukumannya penjara, ada tak? Maknanya rahim tak dijaga kan, tak dilindungi kan. Kalau adik putuskan hubungan dengan abangnya, ada tak hukum yang mengatakan dia kena fine kan, kena penjara kan? Ada kan? Ini menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan ini sangat fragile. Dia perlukan perlindungan, padahal dia sangat penting. Itu sebabnya Nabi nak gambarkan pentingnya silaturahim dan fragile-nya hubungan silaturahim, sehingga dia perlukan sangat perlindungan dari pencipta alam semesta. Sebab kalau tak ada rahim dijaga di dunia ini, tengok apa yang berlaku di barat. Anak umur 18 tahun macam tak kenal bapa dia, tak kenal rumah dia lah. Jangan bincang tentang berbakti lah. Itu perkara yang sangat rare di barat sebenarnya.
Tapi alhamdulillah di Islam masih ada. Kenapa? Sebab rahim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa silaturahim sangat fragile, sangat bahasa Melayu kita fragile ini saya guna bahasa kampung saya sangat rapuh. Rahim sangat rapuh. Justru dia perlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok hadis ini selalu kenapa Allah hebatnya baginda Nabi dan gambarkan perkara yang sangat yang abstrak ini dengan benda yang nampak di depan mata kita. Kalau Nabi bicara tentang rahim adalah ikatan kesederhanaan antara laki, antara anak dengan ayah, anak dengan bapa, ibu bapa dia, beradik dia, Allah boleh maafkan. Bayang cakap sama orang Arab yang hari-hari jumpa unta saja, tak paham kalau kata itu. Perkara-perkara yang abstrak saja. Tapi apabila Nabi buat personifikasi, dia buat dalam bentuk drama, orang boleh ingat sampai bila-bila. Ini kehebatan komunikasi dengan Nabi SAW. Nah, ingat sampai bila-bila bahwa rahim kena dijaga, kena dilindungi, jangan diputus. Nabi katakan gambarannya macam ini. Rahim dia macam manusia, lalu jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ditarik baju Allah ni sebab nakkan sangat perlindungan, sebab dia fragile, dia rapuh sangat. Kalau bukan Allah yang menjaga dia, siapa lagi? Akhirnya Allah pun berkata, okey, ala tardain an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Okey, tidakkah engkau puas sekiranya aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu. Okey, saya akan buat satu aturan untuk menjaga awak. Apa dia? Siapa yang menyambung engkau silaturahim, aku akan sambung dia. Siapa yang putuskan engkau, aku akan putuskan dia. Hebatnya. Siapa yang sambung silaturahim, Allah akan sambung dia. Maknanya apa Allah sambung dia tu? Sebagaimana engkau menjaga hubungan dengan ibu bapa, aku akan jaga hubungan dengan. Sebagai kalau orang sudah dijaga hubungan dengan Allah, maknanya Allah ada susah apa cakap dia sama aku. Direct line dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau jaga hubungan silaturahim dengan mak ayah, dengan adik beradik, ipar buai, dengan besan. Kalau ipar buai, besan tu kan? Ada sekolahnya. Jadi kalau engkau jaga silaturahim itu, seolah-olah engkau punya direct line dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau nanti apa saja buat, apa saja hidup akan hebat, hidup akan makmur, sentosa dan lain sebagainya. Tengok itu yang berlaku pada hari ini kan. Jaga ibu bapa, jaga bakti pada ibu bapa, dibayar cash di dunia. Kita bernampak. Orang yang memutuskan silaturahim dengan ibu bapa, harta dengan ibu bapa berbayar cash di dunia, bernampak. Dia putuskan hubungan dengan adik-beradik, mak ayah dia, ingat hidup senang ke? Akhirnya malah susah. Sebab Allah putus dia tadi. Aku sambung orang yang menyambungmu, aku putus orang yang memutuskan. Ini message yang sangat indah, cantik daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan satu idea yang abstrak dalam bentuk konkret. Betul. Nampak sampai message itu. Sebab ini message yang suka nak faham disampaikan kepada orang Arab yang tak berpendidikan dan ada orang. Tapi Nabi nak sampaikan idea masuk ke dalam hati mereka dan mengikat mereka. Nah justru perkara ini jangan tafsirkan dia secara literal. Tak ada keperluan, maknanya kita isbat pinggang bagi Allah SWT. Allah. Segitu pemikiran kita. Akan tapi ini adalah satu kiasan untuk menggambarkan perkara yang sangat penting kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok apa penjelasan daripada Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi tuan adalah seorang Syekhul Islam Al-Hafiz, sangat hebat dalam ilmu hadis. Beliau biasanya dalam hadis-hadis sifat selalu
imrah saja, salah takwil saja. Tapi dalam hadis ini beliau terpaksa takwil juga. Sebab saya selalu katakan, takwil tak ada satu orang yang tak mentakwil satu kali pun. Mustahil. Semua orang mesti mentakwil. Pada satu ketika dia kena takwil. Tak ada orang semua kita isbat saja. Mesti ada satu ketika dia kena takwil. Takwil ke satu keperluan. Cuma beza banyak ke sedikit ke beda. Dan ada orang yang mengatakan ini takwil, ada orang yang mentakwil katakan ini bukan takwil. Nah, itu beza dia. Ada yang takwil kata ini takwil, jadi saya mentakwil secara jelas-jelas. Ada yang mentakwil tapi dia kata ini bukan takwil, ini tafsir. Apalah ya, kalau sebutan itu takwil namanya. Kita bukan khilaf dalam sebutan, tapi kita nampak hakikat, bukan lafaz. Nah, Imam Al-Baghawi berkata, qila fi makna ta'alluqi bi haqqir rahman innahu al-istijar wal ihtisam billahi subhanahu wa ta'ala. Yuqalu uzkur bi haqqi fulan idza istajartu bihi. Wa qil al-hiqqu al-izar wa izaruhu izzuhu wa la rahim bi izzihi wa tabi'ah. Kata Imam Al-Baghawi dikatakan makna rahim menarik pinggang Allah ialah meminta perlindungan daripada Allah. Menarik pinggang Allah maksudnya meminta perlindungan. Orang dah expert nak minta perlindungan, tarik. Tarik, sangat senang. Tak ada lagi yang boleh bantu saya. Tarik Ustaz Hafiz, baju dia sedang tolong sah, gitu kan. Itu namanya orang menarik pinggang. Dan satu pendapat mengatakan heku adalah kain sarung. Jadi heku rahman walaupun lafaz dia maknanya pinggang, tapi yang dimaksud adalah selendang yang dipakai di pinggang. Ya kan? Bukan pegang pinggang dia, tapi tarik selendang dia. Macam baju dia tarik kan. Untuk gambaran dia ekspor sangat, itu kan bantuan. Nah ini dalam balaghah disebut sebagai majaz mujawarah. Kalau belajar balaghah kita majaz mujawarah. Majaz mujawarah adalah kita sebut satu lafaz, tapi yang kita maksud adalah yang di sebelah lafaz itu, yang di sebelah benda lafaz itu. Contoh, kita sering berkhutbahkan, mimbar pada hari ini akan berbincang berkenaan tentang kepentingan silaturahim. Oke, mimbar yang berbincang ke atau khatib yang ada di mimbar. Itu namanya majaz mujawarah tentang khatib. Majaz mujawarah. Maknanya disebut mimbar maksudnya benda yang bersebelahan dengan mimbar. Itu majaz atau kita sebut sebagai majaz hazaf. Ada kalimat yang dibuang. Mimbar pada hari ini akan berbincang, maksudnya orang yang berdiri di atas mimbar pada hari ini akan berbincang. Ada lafaz yang dibuang. Nah itu juga. Kalau untuk belajar balaghah cuma cantik. Maknanya sebelum kita rehat nih, pesanan saya adalah pelajari ilmu hadis secara mendalam agar kita tahu sahih dan baik, kalimat mana yang betul lafaz Nabi dan bukan. Yang kedua belajar balaghah. Nah, kan? Belajar balaghah untuk tengok keindahan hadis Nabi dengan secara lebih. Kita rehat dulu teman-teman. Alhamdulillah kita sudah baca hingga hadis ke-16, tinggal setengah hadis setengah pembahasan lagi. Dan kita selesaikan selepas ini. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sesi pertama dengan rumah. Jadi ada sesi yang kedua sekarang ini luar dan kedua sehat makan dan semayang. Jadi makanan dah sampai di lapak ni. Jadi ada 3 kali keluar. Kita tengok di kali 4 tu banyak. Keluar ni tak banyak. Kita ada keluar makan. Kita apalah kita santai dan saya tadi terlupa betul. Jadi oleh kerana saya nombak ni untuk bulan ni tengah bulan kita akan hidup dan terus bersama. Walaupun dekat tapi saya ingat susah nak balik. Jadi insyaAllah kita harap mungkin pada penghujung balik dan kita lah buat penjajahan secara lengkap untuk kita daripada apa riwayat yang ada pada doktor. Jadi kita tak ada imam hadis pun dengan sanad tu.
dia lagi mampu dalam hubungan kalau kita dengan doktor supaya walaupun berjauhan tapi adalah ikatan rohani yang sama kita dengan doktor insyaAllah. Jadi saya ingat kita tak panjang apa nama pembahasan dan live tadi terputih bagi kawan-kawan kita yang berjuang dalam Alhamdulillah kita banyak ini kita menunggu tadi. Jadi mungkin selepas ini kita akan perbaiki live dan insyaAllah kawan-kawan kita yang berada di jauh kita tengoklah. Alhamdulillah kita ni Allah Ta'ala rezekikan kita boleh main pada pagi ni sampai petang ni. Terus sama-sama kita ambil istifadah daripada Dr. Omar. Jadi kalau tengok live itulah kelemahannya. Kalau live padam. Jadi bagi kami yang berkuliah ni saya saat-saat saya ingat ilmu kita ni betul-betul dari telefon. Terpadam telefon tu habis lah ilmu kita. Nak kata kita mau hadis pun bawa hadis dan telefon. Saya ingat saya baca khutbah raya atau bila mau bawa teks, nak bawa telefon, tolong scroll tangan basah, lepas PDF dia bawa singap atas mimbar. Jadi maksudnya betul lah, bukan mimbar yang menyampaikan, kita tu lah. Jadi kelemahan kita itulah dari segi teknologi ni walaupun betul tapi kadang-kadang tak menyenangkan juga lah. InsyaAllah makan dah sampai. Jadi kita makan dulu Sorak pukul 1.30 kan? Tempat kita makan, kemudian selesai solat kita rehat sat. Pukul 2 tempat kita mula solat insyaAllah. Jadi insyaAllah berbagi lebih kurang boleh 24 hadis Nabi SAW. Jadi insyaAllah kita sambung tentang Allah Alam. Jadi insyaAllah kita boleh berkata-kata. Assalamualaikum.